meninggalnya suaminya ini akhirnya menjadikan motivasi buat Malahayati. Akhirnya di pertempuran itu Malahayati menumbangkan Cornelis de Houtman ini. Kewibawaan beliau ini sampai-sampai disegani oleh Belanda, Inggris, dan juga oleh bangsa Barat nih, Brad. Yo, what's up, Brad? Balik lagi nih bareng gua, Salman. Kali ini gua akan bercerita jauh banget ke belakang nih, Brad. Dan bakalan ngajak kalian terbang balik lagi ke Nusantara kurang lebih sekitar abad ke-15 dan ke-16an deh. Nah, ada apa ya di tahun itu? Pokoknya mah keren lah, Brad. So, stay here and welcome the back to glory. Brother-brother, kalian pasti sering denger nih quotes, yaitu nenek moyangku seorang pelaut. Terus juga ada lagi nih quotes dari orang Bugis nih, Brad, yaitu sekali layar terkembang surut kita berpantang, yang kurang lebih maknanya lebih baik tenggelam daripada tidak menghasilkan apa-apa nih, Brad. Nah, terus lagi ada program Presiden Jokowi, salah satu programnya nih yang ingin menjadikan Indonesia menjadi salah satu poros maritim dunia nih, Brad. Nah, oke nih, gua akan cerita tentang tokoh maritim nih kali ini. Oke, let's begin. Ulah kemana-mananya, stay here. Kalian pasti tahu kan dengan pangkat Laksamana, yaitu pangkat tertinggi perwira angkatan laut, yang biasanya nih yang memiliki pangkat Laksamana ini umumnya seorang laki-laki. Tapi tahu nggak, dulu ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menjabat gelar Laksamana ini. Bahkan beliau ini perempuan pertama yang memiliki gelar Laksamana tertinggi di laut, Brad. Dan pangkat ini pun juga yang pertama di dunia. Nah, dialah Laksamana Malahayati, atau nama lengkapnya Gemala Hayati. Lanjut, Brad. Malahayati ini seorang perempuan Aceh yang banyak melakukan pelayaran ke berbagai wilayah nih, Brad. Bahkan beliau ini terkenal banget dan berwibawa. Nah, kewibawaan beliau ini sampai-sampai disegani oleh Belanda, Inggris, dan juga oleh bangsa Barat nih, Brad. Pokoknya mah keren lah. Gua akan jelasin nih lebih lanjut tentang beliau ini, Brad. Laksamana Malahayati ini lahir pada tanggal 1 Januari 1550 di Kesultanan Aceh, Brad. Dan beliau ini putri dari Laksamana Mahmud Shah, yang juga seorang perwira laut, dan kakeknya yaitu Laksamana Muhammad Said Shah. Ibarat buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi jiwa dan semangat dari ayah dan kakeknya ini menurun pada kepribadian Malahayati, Brad. Nah, meskipun beliau ini seorang perempuan, tapi beliau ingin menjadi seorang laksamana yang tangguh dan berani seperti ayah dan kakeknya. Nah, kali ini bukan like father like son ya, tapi like father like daughter. Dan Malahayati ini pun juga bisa dibilang keturunan bangsawan, Brad. Ya, karena kakeknya adalah putra dari Sultan Salahuddin Shah, yaitu Sultan kedua Aceh, yang berkuasa dimulai pada tahun 1530 sampai dengan 1537 atau 1539, Brad. Sedangkan Sultan Salahuddin ini putra dari Sultan Ali Mogayat Shah, yaitu pendiri Kesultanan Aceh. So, Laksamana Malahayati ini keturunan dari pendiri Aceh, Brad. Pastinya lah darah patriotisnya mengalir di diri Malahayati. Ya, karena beliau memiliki silsilah garis keturunan para bangsawan dan juga berada di lingkungan yang tepat, Brad. Sewaktu kecil, Malahayati mendapatkan pendidikan di lingkungan istana. Dan ketika dewasa, beliau ini diberi kebebasan untuk bersekolah, yang akhirnya Malahayati lebih memilih Akademi Angkatan Bersenjata milik Kesultanan Aceh yang bernama Ma'had Baitul Maqdis. Malahayati pun mulai berkarir militer saat itu ketika terjadi pertempuran Kesultanan Aceh melawan Portugis di perairan Malaka, Brad.
yang dimana Kesultanan Aceh saat itu dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil. Di pertempuran itu, sang sultan dibantu oleh 2 orang laksamana, yang salah satunya yaitu Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif, yang merupakan suami dari Malahayati. Nah, saat itu pertempuran sangat sengit banget, Brad. Yang akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Kesultanan Aceh. Tapi ada peristiwa duka saat itu, yaitu suami dari Malahayati gugur di medan pertempuran. Meninggalnya suaminya ini akhirnya menjadikan motivasi buat Malahayati dan bertekad menggantikan peran almarhum suaminya untuk berperang. Finally, Malahayati ini menggantikan peran suaminya, yaitu menjadi seorang militer, Brad. Nah, ketika Malahayati ini menjadi seorang militer, beliau terlintas ide untuk membentuk armada dan pasukan sendiri. Terus Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda-janda prajurit Aceh yang dimana suaminya gugur di peperangan, Brad. Akhirnya Sultan Aceh pun juga mengabulkan permintaan Malahayati itu. Dan dibentuklah pasukan Inong Bale yang berjumlah sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 pasukan lah, Brad, kurang lebih. Dan Malahayati pun diangkat menjadi pemimpin pasukan Inong Bale ini dengan pangkat Laksamana. Dan Malahayati pun juga melatih pasukan tersebut untuk menjadi pasukan Kesultanan Aceh yang tangguh guna menghadapi pasukan Belanda atau Portugis yang mungkin sewaktu-waktu akan datang untuk menginvasi, Brad. Dalam rangka memperkuat armada Inong Bale ini, Malahayati dan pasukannya membangun benteng yang tinggi banget, Brad. Dan tembok benteng itu menghadap ke laut yang lebarnya kurang lebih 1-2 meteran lah, Brad. Dengan lubang-lubang meriam yang moncongnya mengarah ke pintu teluk. Selain memiliki benteng, pasukan Inong Bale ini memiliki pangkalan militer yang terletak di Teluk Lamreh, Krueng Raya. Dan kerennya lagi nih, Brad, pasukan ini pun juga memiliki kurang lebih 100 kapal lah. Laksamana Malahayati dan pasukannya ini bertugas melindungi pelabuhan-pelabuhan dagang di Aceh. Hingga pada suatu saat pada tanggal 21 Juni 1599, Malahayati berhadapan dengan 2 kapal kolonial Belanda yang saat itu memaksa masuk ke perairan Malaka. Ya, kapal ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan adiknya yang bernama Frederik de Houtman. Mereka ini yaitu penjelajah asal Belanda ataupun juga pedagang asal Belanda. Beberapa sumber menyebutkan sebelum masuk Nusantara, Cornelis ini sudah mempelajari tentang Nusantara nih, Brad, dari Lisboa, Portugis. Nah, dan Cornelis ini orang yang pertama menginjakan kaki di Nusantara, dan bisa dibilang juga nih dia tuh orang yang membuka akses yang nantinya kolonial Belanda masuk ke Nusantara. Awalnya si Cornelis ini tuh ya hanya berdagang. Namun seiring berjalannya waktu, Cornelis ini berkhianat dan memaksakan kehendaknya. Ya pastinya lah, Brad, itu nggak bisa diterima oleh Malahayati, dan akhirnya pun Malahayati ini memberikan perlawanan ke si Cornelis ini dan pasukannya. Akhirnya terjadilah pertempuran, Brad. Di pertempuran itu, pasukan Inong Bale, yaitu pasukannya Laksamana Malahayati ini, mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman itu, Brad. Dan yang kerennya nih, Brad, saat itu Malahayati menantang duel si Cornelis ini 1 lawan 1. Dan pisan lah pokoknya. Gue mau membayangkan kejadian itu tuh kayak di filmnya Pirates of Caribbean, yaitu si Elizabeth Swann tuh orangnya cantik, keren, wah duelnya tuh edan pisan lah pokoknya mah. Meskipun lawannya laki-laki, Malahayati ini nggak ciut sama sekali, Brad. Akhirnya di pertempuran itu
Malahayati menumbangkan Cornelis de Houtman ini dengan sabetan rencongnya, Brad. Dan saat itu pertarungan ini berlangsung di geladak kapal Cornelis de Houtman pada tanggal 11 September 1599. Nah, di tanggal ini pun juga dicatatkan sebagai hari kematian Cornelis de Houtman ini, Brad. Sedangkan adik Cornelis de Houtman yang bernama Frederik de Houtman ditawan dan dijebloskan ke penjara Kesultanan Aceh. Peristiwa penyerangan ini membuat heboh bangsa Eropa, terutama Belanda. Dan ini pun juga sekaligus menunjukkan tarinya Malahayati nih, Brad. Dan nama Malahayati pun juga semakin besar banget nih saat itu. Ya dikarenakan ada lagi penyerangan susulan, yaitu yang dilakukan masih oleh Belanda nih, tapi kali ini dipimpin oleh Paulus van Kerden yang mencoba menerobos perairan Aceh pada tahun 1600. Nah, para kolonial Belanda ini melakukan penjarahan dan menenggelamkan kapal bermuatan rempah milik Kesultanan Aceh. Hal ini pun juga tentunya membuat Sultan Aceh marah, Brad. Peristiwa penyerangan Belanda kali ini pun juga dijadikan sebagai tantangan bagi Malahayati. Nah, akhirnya Malahayati memerintahkan penangkapan laksana Belanda ini yang bernama Jacob van Neck pada tahun 1601, Brad. Dengan perlawanan yang sangat sengit nih dari armada Malahayati, dan hasilnya pun juga Belanda menyerah dan semuanya dijadikan tawanan, Brad. Di momen kali ini, Malahayati memperlihatkan bukan hanya jago berperang, tapi juga diplomasinya nih. Penangkapan pasukan Jacob van Neck saat itu membuat Maurits van Orange, yang saat itu menjadi penguasa Belanda, Brad, mengirimkan utusan diplomatiknya beserta surat permintaan maaf kepada Kesultanan Aceh. Dan kedua utusan itu ditemui langsung nih oleh Malahayati sendiri. Nah, dan menghasilkan kesepakatan gencatan senjata. Dan nggak sampai itu aja, Brad. Belanda pun juga setuju membayar 50.000 gulden yang kalau dikonversi ke rupiah yaitu kurang lebih sekitar 400 juta lebih lah. Menurut gua mah itu angka yang sangat gede banget, Brad. Kalau pada saat itu mah alasan Belanda memberikan uang itu sebagai kompensasi, Brad, atas kerugian yang dilakukan Paulus van Kerden terhadap Kesultanan Aceh. Nah, akhirnya hasil diplomasi itu Malahayati pun juga membebaskan tahanan Belanda ini yang ditahan saat itu, Brad. Finally, reputasi Malahayati ini sangat populer, Brad, saat itu. Kalau kata bahasa sekarang mah viral lah Malahayati ini teh. Dan juga ditakuti, Brad, sampai-sampai membuat Inggris pun juga yang saat itu jago di lautan dibikin ciut nih sama pasukan Malahayati, tewaniun lah pokoknya mah. Mereka ketika akan melewati perairan Aceh tuh takut dan khawatir pasukannya bakalan kalah telak seperti yang udah-udah, Brad. Nah, akhirnya Inggris pun juga memilih jalan diplomatik nih ketika akan memasuki perairan Aceh. Nggak sampai situ, Brad. Ada lagi nih gimana kehebatannya diplomasi Malahayati ini. Saat itu juga Malahayati pernah mengirim 3 utusan ke Belanda, yaitu Abdul Hamid, Sri Muhammad, dan Mir Hasan. Ketiganya merupakan duta-duta pertama dari sebuah kerajaan di Asia yang mengunjungi negeri Belanda. Nah, Malahayati pun juga terus-menerus berjuang untuk melindungi tanah kelahirannya. Namun, Brad, ya, di dunia ini nggak ada yang abadi. Setiap kehidupan ya pasti ada kematian, Brad. Di dunia ini nggak ada satupun juga makhluk yang bisa menghindari takdir. Ya, akhirnya Malahayati ini pun juga gugur dalam pertempuran melawan armada Portugis yang saat itu dipimpin oleh Alfonso de Castro. Dan jasad Malahayati pun dimakamkan di Gampung Lamreh, Kroeng Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Dan peristiwa itu tercatat dalam sejarah, yaitu penyerbuan Kroeng Raya Aceh pada bulan Juni 1606. Mungkin di Indonesia beliau ini nggak sepopuler Cut Nyadin atau Ibu Kartini, Brad.
Tapi banyak catatan dari orang asing tentang Laksamana Malahayati ini. Bagaimana kehebatannya ketika beliau ini memimpin angkatan perang, bahkan diakui oleh negara-negara Eropa, Arab, Cina, dan juga India. Ya, bisa dikatakan Malahayati ini banyak ditemukan di literatur Barat maupun Cina. Bahkan peneliti Barat mensejajarkan Malahayati ini dengan Semiramis, yaitu Ratu Babilonia, Brad, dan juga Katerina II, Kaisar Rusia. Nah, sejarah ini tuh menggambarkan tentang besarnya bangsa ini, Brad. Dulu kita tuh benar-benar menjadi bangsa poros maritim yang diperhitungkan dunia, Brad. Nah, dan juga masih banyak nih cerita tentang tokoh-tokoh Nusantara yang keren-keren lah bagi gua mah. Contoh ada kerajaan Sriwijaya, ada juga Ratu Kalinyamat dari Jepara nih, Brad. Dia tuh seorang perempuan yang jago banget nih di lautan. Bahkan Diego de Conto, yaitu seorang penulis berkebangsaan Portugis, menjulukinya sebagai Rainha de Jepara Senhora Poderosa Eride, yang artinya Ratu Jepara, seorang perempuan kaya yang memiliki kekuasaan yang besar nih, Brad. Next, jika ada kesempatan, gue akan coba bercerita tentang Ratu Kalinyamat ini. Oke, Brad, sekian konten gue tentang Laksamana Malahayati. Nah, jangan lupakan sejarah ya, Brad, karena dengan sejarah kita bisa membangun peradaban negeri ini ke depannya. Oke, Brad, see you next time.